Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saya ingin berbagi cerita apa yang pernah saya alami. Dan kembali lagi, apa yang saya alami ini adalah sebagai kesaksian saya ketika saya mengalaminya sendiri. Dan pergumulan juga buat saya selama lebih dari 3 tahun bertanya-tanya, kemana manusia setelah mati? Ya, mohon maaf, saya banyak dengar cerita-cerita dari berbagai macam-macam, saya tuh bingung. Sehingga saya bertanya dalam doa saya, pergumulan saya, ya lebih dari 3 tahun saya tanya, Tuhan, manusia setelah mati itu kemana? Nah, itu kejadian tahun 85, dimana setelah saya bisa melepaskan dari belenggu-belenggu roh jahat, ya, lihat di episode saya sebelumnya, ya. Nah, itu saya ditunjukkan sesuatu hal yang saya tidak pernah duga sama sekali. Kalau saya pernah dengar orang bermimpi di surga, di neraka, itu juga bikin saya juga bingung. Karena saya nggak ngalami, apa ya? Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Dan kondisi itu saya setengah sadar, setengah enggak. Jadi saya juga enggak ada mimpi, kondisi mimpi. Anehnya yang kejadian saya seperti itu. Dan itu terjadi selama 3 kali. 3 kali dalam kurun 2 minggu. Waktunya acak, ya. Sampai selama 2 minggu itu ada kejadian-kejadian selama yang saya alami. Nah, pertama kejadiannya, saya tuh perasaan itu ya lagi baringan aja, lagi baringan, ya, mau malam, mau tidur, mau baringan itu, kok tahu-tahu dengar suara angin kencang sekali, gitu. Wah, begitu saya merasa membuka jendela dan itu memang kayaknya ada angin kencang banget. Nah, sudahlah, aku tiduran aja, rebahan. Apa yang terjadi? Angin itu begitu kencangnya sungguh saya kayak terlempar. Dan pada saat terlempar, saya melihat tubuh saya. Loh, tubuh saya kok di bawah, tertinggal. Loh, kalau gitu saya mati nih. Enggak, saya nggak mau mati. Begitu juat, saya mau kembali lagi. Juat, rasanya tuh kayak dijatuhkan, buak gitu. Wah, gitu, Tuhan, saya belum mau mati. Bisa ingat, katanya pengen tahu manusia setelah mati kemana. Aduh, ya. Aduh, ternyata nggak semudah itu. Nah, kejadian berikutnya selang beberapa hari, saya tidak sadar. Kebetulan teman saya itu punya pacar, orang tuanya meninggal. Nah, dia bilang, yuk temenin aku yuk, bapaknya pacar saya meninggal. Oke, kita datang sana. Nah, karena kita datangnya lebih awal, jadi semua itu belum sempat datang, peralatan-peralatan itu baru mulai ada, ya, tapi tinggal sound system yang belum kepasang. Nah, saya itu dapat duduk di sebelah sound system yang belum terpasang. Nah, pada saat mereka melakukan ibadah untuk doa-doa gitu, ya, saya juga akhirnya ikut berdoa di situ. Apa yang terjadi? Tubuh saya itu melayang. Saya seperti naik gitu, dan akhirnya lihat diri saya sendiri. Ini tubuh saya di sini. Dan saya nggak ngatakan tubuh saya waktu itu. Oh, ada mayat saya. Loh, itu mayatnya teman saya. Memang di sebelah saya itu teman saya. Itu bapak tadi yang nyapa pertama kali saya. Itu mayatnya. Loh, itu yang baring itu ya? Oh ya, mayat yang meninggal itu mayatnya itu. Saya melihat badan saya sendiri seperti mayat, teman saya mayat. Persis. Tidak berubah. Cuma diam, bergerak-gerak gitu. Saya melihatnya itu mayat.
Dan begitu saya melihat, karena tertegun melihat semua begitu, saya lihat ke depan, kaget saya. Hamparan luas, warnanya itu redup-redup hijau gitu, tapi nggak ada batasnya semua. Saya bingung, kemana ini saya? Kemana nih saya? Loh, saya di mana? Saya langsung teriak, saya nggak mau mati, saya harus kembali lagi ke tubuh saya. Saya kembali ke mayat saya. Gitu. Saya kaget bukan kepala. Karena apa? Ternyata bersamaan dengan saya kembali ke tubuh saya, sound systemnya itu bunyi kerasnya, enggak karuan. Saya tambah gemeter itu. Tapi untungnya teman saya tahunya saya karena kaget. Udah pindah sini. Dan saya pindah di belakangnya sound system. Saya, Tuhan, ini sebetulnya tandanya. Tapi kenapa saya kok jadi mandek gini? Nah, oke. Nah, kurang lebih 2 minggu terakhir itu, saya nggak tahu, di rumah dengan santai saya bersujud setelah baca Alkitab sederhana. Nggak tahu ceritanya bagaimana, dalam sujud saya sepertinya ada sinar yang luar biasa di belakang saya. Dan dia mengantarkan saya. Dan saya bebas terbang, seperti terbang melewati masa yang pernah saya lihat. Masa waktu saya lihat mayat saya itu hijau redup lah ya, tapi nggak ada batasnya semua. Naik lagi, kuning, warna kuning, redup lagi, redup, terus ganti warna. Saya nggak tahu warna keberapa, saya nggak tahu. Sepertinya saya melewati kayak lift ya, naik terus. Dan saya tiba di suatu tempat yang adanya cuman terang semua, tapi tidak panas. Terang, tapi tidak panas. Sejuk ya, sejuk enggak. Terang, tidak ada batasnya. Semua kelihatan, saya nggak tahu di mana, tapi saya tenang. Karena seperti saya di belakang saya ada, nggak tahu itu siapa. Seperti saya diajak dan benar-benar saya dijelaskan. Nah, saya didekatkan kepada gerombolan orang lagi berbaris. Saya didekatkan. Wah, kok ada orang baris? Nah, disitulah saya mulai ada kontak dengan yang ngajak saya nggak tahu siapa. Loh, itu kok orang bentuknya seperti arca. Kok semua sama, gedenya sama, nggak ada laki, nggak ada perempuan, dan arca kayak batu itu, tapi bergerak, jalan. Baris gitu, baris banyak. Saya tanya, kenapa ini kok bentuknya arca ya? Arca kan dari batu ya, karena memang kayak batu benar, tapi bergerak dia. Dan ada basic di belakang saya mengatakan, itulah roh. Masih nggak mudeng saya, tapi dia jelaskan lagi. Kok bisa roh? Dijelaskan lagi. Kamu perhatikan, ada kelaminnya? Tidak ada. Tidak ada laki perempuan, nggak ada, polos semua. Terus kamu perhatikan lagi, mereka punya hidung, punya mata, punya telinga? Tidak ada. Iya, tidak ada, polos. Jadi semua polos. Dia katakan, roh tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, roh itu tidak ada yang laki atau perempuan, tidak ada. Dan tidak ada panca indera, baik mata, hidung, telinga, mulut, tidak ada. Termasuk indera perasa, karena itu semua bentuknya adalah batu semua. Ini gambarannya, dan mereka bergerak, berjalan terus. Oh iya, berarti roh itu
jelas, tidak punya nafsu ya, mata, telinga untuk keinginan apa-apa nggak ada, dan tidak ada yang perasa, itu nggak ada, cukup clear saya. Nah, terus saya tanya, ya ini semua kemana? Tujuannya kemana? Wow, diantar. Jadi kita ngikuti ini barisan ini sampai ke ujungnya, dan ujungnya itu saya melihat sesuatu yang cukup mengagetkan, karena di situ ada sebuah pintu yang tidak tahu tuh, alamnya kosong ya, terang kosong, tapi tiba-tiba ada pintu yang pintunya itu dalam sekali, seperti tidak berbatas, tidak bertepi, tapi pintu tahu dalam, luas, tak berbatas. Nah, itu pintu kenapa satu? Dan dijawab, itulah pintu terakhir. Roh itu mau kemana, tidak ada yang tahu. Penasaran saya, nggak tahu gimana, saya pengen deketi pintunya itu. Ternyata di pintu itu ada 2 penjaga. Penjaganya sama, wujudnya sama, cuman bedanya dia punya mata cuma lubang dalam dan tidak terbatas, dan mulutnya juga gitu, berlubang dalam dan tidak terbatas. Saya tanya, ini kok ada orang 2 aneh, kenapa? Satu di samping pintu persis, yang satunya agak ke depan, yang ngatur-ngatur. Itulah malaikat Tuhan katanya. Dia barisan yang paling belakang, yang baru masuk pun dia udah tahu, karena matanya dia itu tidak ada batasnya. Termasuk mulutnya dia. Itu suaranya keras, menembus semua yang ada di mana-mana, walaupun dia tidak punya telinga, dia akan tembus semua, dia akan ikut aturannya dia. Sementara yang satu berada di samping itu persis untuk mempersilahkan masuk satu-satu. Saya penasaran, nggak tahu ceritanya gimana, saya pengen mendekati pintu itu. Buset, itu orang yang ngatur, malaikat satu, yang dikata malaikat tuh, dia tuh ngomong apa nggak jelas, tapi telinga saya itu peka sekali, tapi message-nya jelas. Ikut barisan. Saya bilang, saya nggak ikut rombongan ini, saya khusus kok. Tak tahu gimana, saya kayak ditarik sama yang ini, tarik mundur, dan dia tetap melihat saya, dan ada kayak pesan, nggak jelas. Sepertinya pesan cuma gini, saatnya nanti kamu juga akan kesini. Dah, saya tarik mundur, pelan-pelan mundur, saya kembali lagi ke itu tadi, masuk ke yang sap-sap lah itu. Dan saya benar-benar merasakan cara doa. Tuhan, kaget saya terima kasih dan bersyukur. Apa yang saya lihat ini luar biasa. Jadi saya tidak perlu untuk bertanya-tanya lagi. 3 tahun lebih saya bergumul tentang orang mati ke apa. Oh, ternyata kalau memang ada saatnya, ya sudah saatnya. Jadi sama dengan saya mengaminkan ya dari Markus pasal 1 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tidak ada cara lain. Dan kita, menurut saya, dari apa yang saya alami, roh manusia adalah kembali
penciptanya. Jadi kalau ada katanya roh-roh itu nangis, belum kembali malas gentayangan, itu menurut saya bukan. Karena jelas di situ saya melihat bahwa roh manusia kembali ke asalnya, ke pemiliknya. Waktunya tidak tahu kapan, kita tunggu gilirannya saja. Tapi yang jelas dari ayat yang ini menguatkan saya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari, hanya Injil yang kita baca, kita ikuti, tak usah mikir yang lain-lain, pasti kita akan ketemu di pintu gerbang yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Benar juga, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus hanya mengatakan jelas, Bapa kami yang di sorga, dan seterusnya, tidak pernah menyinggung neraka. Mari, ikuti Injil, ikuti arahannya, dan kita lakukan. Sudah tepat jalan kita mau kemana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.